Shalom, kita jumpa kembali di acara kesayangan kita, Rema, brother. Yes. Kita tidak jemu-jemunya untuk mengedukasi sekaligus memberkati teman-teman yang ada di rumah ataupun seluruh orang percaya di seluruh dunia. Hari ini kita lagi nyantai di Trubus, daerah Gading Serpong. Gading Serpong. Ini baru pertama kali kita kesini dan ya oke lah tempatnya udah. Ya, tempat nongki, tempat makan. Ya. Jadi kita menghimbau untuk teman-teman semua atau semua orang percaya datang ke Trubus. Yes, Gading Serpong. Gading Serpong. Nah, hari ini kita mau coba membahas satu tema yang cukup menurut aku secara pribadi ini tema yang sangat urgent yang harus kita bicarakan. Karena tema ini atau apa yang mau kita bahas ini, brother. Jadi salah satu hal yang kalau dalam bahasa kerennya tuh orang Kristen tuh take it for granted untuk hal ini. Seolah-olah meremehkan terkait dengan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Mengenal, kemudian mengalami pribadi Roh Kudus itu. Kalau ada istilah ginosko, brother, bahwa ginosko itu adalah knowing by experience. Tidak hanya sekedar oida, tahu, tapi juga benar-benar mengalami relasi dengan dia. Ya. Nah, selama ini ada banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus itu ya hanya sekedar tenaga atau kuasa. Jarang sekali juga diulas Roh Kudus itu sebagai pribadi. Nah, itu kan, dan aku rasa ya kebanyakan jemaat Tuhan, ya ini mungkin autokritik juga bagi kita, tidak begitu mengenal, mungkin ini sebagai hipotesis kali ya, tidak begitu mengenal yang namanya pribadi Roh Kudus itu, karena yang benar-benar tampak kan Tuhan Yesus ya, benar-benar dia lahir di Bethlehem, dia berkarya di daerah Palestina sana, tapi Roh Kudus ini sendiri kan gimana ya? Bahkan ada jemaat yang pernah bilang ke saya begini, bagaimana saya tahu kalau ada Roh Kudus di dalam diri saya? ya. Baru ada fenomena ya, Roh Kudus itu dia seperti apa sih? Dia bisa masuk keluar nggak di dalam diri kita gitu? Ya, ini menarik sekali. Nah, mungkin aku mulai dari ini, mulai dari bisa tolong jelaskan ke kita semua terkait dengan apakah benar Roh Kudus itu sebagai pribadi? Untuk kita punya landasan berpikir yang benar dulu dan sehingga kita lebih dalam lagi mengenal pribadi Roh Kudus itu. Apakah benar dia seorang pribadi? Atau ada nggak catatan teks Alkitab menunjukkan bahwa dia ini memang punya kepribadian yang notabene kita nggak melihat dia. Kalau pribadi itu kan biasanya terlihat seperti ini kan. Nah, Roh Kudus itu bagaimana deskripsinya terkait dengan Roh Kudus? Boleh brother mainkan. Yang menyatakan sesuatu itu sebagai pribadi karena memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Oke. Jadi Alkitab nanti kita akan suguhkan data-datanya. Siap. Banyakin ayatnya brother. Banyak ayat nanti. Biar semua jemaat Tuhan juga, oh ternyata terkonfirm. Ada validasinya. Jadi Alkitab menyaksikan kebenaran bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi karena memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Tapi sebelum kita masuk ke situ, tadi bagus kalimat awal brother tadi ya. Ini urgent sifatnya. Iya. Jadi mengenal Roh Kudus itu adalah sesuatu yang urgent. Nah, kenapa itu adalah sesuatu yang urgent? Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Kita meyakini Allah itu Tritunggal adanya, Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai tiga pribadi yang berbeda-beda, tetapi memiliki hakikat yang sama. Nah, kita tahu 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal, datang ke dunia, menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi, Yohanes 1:14, mengerjakan keselamatan itu dengan tuntas dan sempurna. Lalu kalau di pasal 14 dan pasal 16 dari Injil Yohanes, kan Tuhan Yesus tegaskan terkait dengan pribadi Roh Kudus dan karyanya. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ini adalah satu kabar gembira yang terkhusus pada waktu itu diungkapkan Yesus kepada para murid. Karena ya mereka akan berduka cita karena ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada penolong yang lain atau yang disebut juga sebagai roh kebenaran.
Jadi sebagaimana Yesus adalah sang kebenaran, Roh Kudus juga sebagai roh kebenaran. Sedikit ini agak keluar mungkin Brother. Ya. Karena tadi Brother bilang sebagai penolong yang lain, teks juga berkata begitu. Ada banyak berseliweran pendapat atau pandangan di luar sana, penolong yang lain ini bukan Roh Kudus, tapi yang lain gitu Brother. Iya. Bagaimana memvalidasi bahwa itu benar Roh Kudus, bukan yang lain gitu, sehingga juga jemaat juga teredukasi, jemaat juga tervalidasi, dan jemaat juga punya pemahaman yang kuat, yang solid untuk menunjukkan bahwa itu pribadi Roh Kudus, bukan pribadi yang lain atau penolong yang lain yang disematkan atau diversikan oleh banyak orang. Iya. Nah sekarang begini, kalau kita mau membahas Yohanes pasal yang ke-14 Ya. dan pasal yang ke-16 itu bicara apa sebenarnya? Apakah benar itu bicara tentang Roh Kudus atau sesuatu yang lain? Nah, bagaimana kita menyimpulkan itu sebagai Roh Kudus? ya. Nah, mari kita dengan jujur melihat konteksnya, brother. Oke. Konteks teksnya. Oke. Gitu loh. Nah, ada beberapa karakteristik yang diungkapkan dalam konteks itu yang menunjukkan itu pasti Roh Kudus, nggak mungkin yang lain. Oke. Misalnya Yohanes pasal 14, brother. Ayat 17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Oke. Jadi unseen, sesuatu yang tidak dapat terlihat. Nah, kalau ini dikaitkan misalnya dengan tokoh tertentu yaitu manusia, nah itu kan terlihat. Nah, itu sudah gugur dengan merujuk kepada ayat ini. Oke, gugur. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu. Nah, ini menunjukkan omnipresentnya Roh Kudus. Jadi kita kan orang percaya itu ada banyak jumlahnya. Nah, dalam setiap diri orang percaya itu akan ada Roh Kudus yang memimpin, yang tinggal dalam diri kita. Yang tadi bahasa brother kontemporer atau enggaknya. Nah, sifat pendiaman Roh Kudus dalam konteks perjanjian baru karena Yesus telah menebus kita dari dosa itu bersifat permanen. Ya, nah, jadi kalau kita mengatakan itu adalah manusia, ya konteks ini kita tafsirkan itu manusia, kan nggak make sense. Bagaimana mungkin dia bisa ada dalam diri setiap orang percaya dalam waktu bersamaan dan menuntun? Itu bukan ada juga yang menafsirkan begini, ya kan bisa aja kan spirit dari ajaran dari orang itu yang tinggal dalam diri setiap orang. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar spirit ajaran, tapi pribadi yang menuntun. Gitu loh, yang menolong, yang menginsyafkan kita akan dosa, gitu loh, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes pasal yang ke-16. Nah, menariknya begini, ayat 26, brother. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau kita mengatakan itu sesuatu yang lain, siapa? Terus apa yang diajarkan? Nah, kalau yang dia ajarkan bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan berdasarkan Injil, berarti itu bukan dia dong. Ya. Nah, apa yang Injil ajarkan tentang Yesus? Nah, itu yang disampaikan oleh Roh Kudus bagi setiap kita dan itu tidak bertentangan. Gitu berarti. Jadi mantap. Itu udah pasti Roh Kudus, gak mungkin yang lain. Gak mungkin lah. Oke, balik lagi ke terkait dengan Roh Kudus itu sebagai pribadi. Apa yang membuktikan Roh Kudus itu benar-benar pribadi, benar? Selain daripada tadi argumentasi bahwa dia itu pribadi itu harus memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Adakah teks-teks yang atau menguatkan kesimpulan kita, memvalidasi bahwa dia betul pribadi? Ya, saya tambah sedikit lagi, brother. Boleh. Ini telak ini ya. Kalau yang brother pertanyakan tadi itu sebenarnya cukup diperdebatkan. Nah, cukup itu dia dalam konteks makanya. akademis. Jadi saya tambahkan lagi. Boleh, silakan. Yang kita jelaskan ini semua ada datanya, akurat dan sebenarnya no debate lah. No debate. Ya. Yohanes 16 ayat 14, brother. 16, 14 gitu loh ya. Ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi tugas utama dari yang dijanjikan, penghibur yang dijanjikan, penolong yang lain itu adalah memuliakan Yesus. Bukan sebaliknya. Iya, tapi bukan hanya sekedar sebagai manusia. Oh, tapi yang lain itu memuliakan Yesus juga, tapi bukan sebagai Allah kan? Betul. Hanya sebagai manusia kan? Kalau ini jelas maksudnya adalah memuliakan Yesus sebagai Allah.
mengarahkan setiap manusia untuk memuliakan Dia. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus nggak mungkin hanya manusia biasa. Ngapain kita memuliakan Yesus kalau hanya sekedar manusia biasa, semua orang gitu loh. Jadi memuliakan Dia karena Dia adalah Allah. Jadi sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa Yesus menekankan bahwa Dia punya hakikat yang sama dengan Bapa. Dan ini lagi-lagi mengarahkan kita untuk menyimpulkan memuliakan di situ, memuliakan Yesus bukan sebagai manusia, tapi sebagai Allah. Dan itu hanya akan dimungkinkan untuk kita menyimpulkan, ya, untuk percaya bahwa penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Jadi penolong yang lain itu sama-sama penolong, brother. Tapi pribadi yang berbeda dengan Yesus. Itu yang dimaksud dengan penolong yang lain. Oke. Very clear. Very clear. Very clear. Tapi dari situ kita bisa jelaskan lebih luas lagi, dan ini sangat esensial dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita tidak memahami doktrin ini dengan baik, ya, atau konsepnya salah, itu akan berakibat pada tindakan yang salah, penerapan yang salah. Iya, setuju. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar pribadi yang hanya sekedar memberikan kita karunia-karunia, rebah dalam roh, ya kan? Tertawa dalam roh. Iya, mendengar suara Allah. Terus ya banyak lagi ya penumpangan tangan dan sebagainya macamnya. Yang notabene ya kita bukan tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat supranatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi lebih dari itu, kita harus ingat bahwa Dia adalah pribadi Allah yang diutus untuk menolong, mengerjakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dalam pengertian yang memastikan keselamatan itu dapat terjamin sampai pada hari penghakiman itu tiba. Efesus 4 ayat 30, brother. Itu esensial sekali. Nah, masuk ke pertanyaan brother tadi ya. Ya, terkait dengan teks-teks menunjukkan bahwa Dia itu pribadi. Nah, jadi ini tidak tersangkali, brother, siap. bahwa Roh Kudus itu memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Dia berpikir, Yohanes 15 ayat 28. Dia berkehendak. Ya. Pelan-pelan, brother, biar mereka bisa sambil buka-buka Alkitab nih di rumah. Boleh. Ya kan? Yohanes berapa tadi? Yohanes pasal 15 ayat 28. Lalu dia berkehendak, 1 Korintus pasal 12 ayat 10 dan 11. Lalu berbicara pasal 8 ayat 29. Lalu mendengarkan kisah 5 ayat 3 dan ayat yang keempat. Lalu membantu kita dalam hal berdoa. Jadi kita dengan segala keluhan yang tidak terucap, ada Roh Kudus yang membantu kita untuk kita berdoa. Itu Roma 8 ayat 26. Jadi ini kan semua karakteristik yang menyatakan sesuatu itu sebagai pribadi. Betul. Jadi Roh Kudus itu bukan energi, bukan kekuatan, bukan tenaga listrik. Karena tenaga listrik nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa berpikir, nggak punya perasaan. Tapi Alkitab mengidentifikasi bahwa pribadi ini, Roh Kudus ini punya semuanya itu. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi, brother. Bahkan kalau di catatan di sini, aku ada catatan di sini juga, dia punya pengetahuan. 1 Korintus 2 ayat 11. Ya. Dia punya akal budi, 1 Korintus 2 ayat 10. Ya. Ada banyak teks, nanti bisa kita suguhkan di layar juga untuk. Nah, itu penting kan, brother. Jadi gini, maksudnya adalah tidak ada yang salah dengan pelayanan roh. Ya, kayak pelepasan dan sebagainya macamnya. It's okay, it's good gitu loh. Dan kita senang kalau ada orang yang turun dalam pelayanan seperti itu. Karena memang ada yang membutuhkan pelayanan pelepasan dan sebagainya macamnya. Tetapi lebih daripada semuanya itu, kita harus dengan jujur, dengan dalam, dengan antusias menggali kebenaran Alkitab yang mengungkapkan siapa Roh Kudus itu sebenarnya. Dia lebih dari hanya sekedar sang pemberi karunia. Dia adalah Allah yang harus kita hormati, yang kita harus hormati dan tunduk gitu loh.